Di balik legenda, ada kisah yang belum pernah kamu dengar. Ini dia, Akil Story. Tempat di mana misteri, musik, dan sejarah bersatu jadi satu cerita. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan rimba dan sungai keruh, hiduplah seorang dukun beranak tua bernama Mak Darmi. Orang-orang menyebutnya penjaga nyawa, sebab ia telah membantu ratusan persalinan tanpa satu pun yang gagal. Tapi, tak ada yang tahu. Ada satu rahasia kelam yang ia kubur dalam tanah belakang rumahnya. Dan tanah itu kini mulai menggeliat. Malam itu, hujan mengguyur deras. Angin menderu seperti lolongan makhluk lapar. Sari, seorang wanita muda, sedang kesakitan hendak melahirkan anak pertamanya. Suaminya Rano menembus badai mencari satu-satunya harapan, Mak Darmi. Ketika Mak Darmi datang, seluruh ruangan tiba-tiba sunyi. Seakan hujan pun menahan napasnya. Ia membawa tas lusuh dan dupa yang langsung dibakar, menguar aroma menyengat. Bukan wangi, tapi seperti darah yang lama tak dibersihkan. "Aku sudah memanggilnya," bisik Mak Darmi sambil menatap lilin yang berkedip aneh. "Memanggil siapa?" tanya Rano, bingung. Mak Darmi tak menjawab. Ia mulai proses persalinan dengan mantra yang tidak dimengerti, dan sesekali menatap ke sudut kamar seperti ada sesuatu yang ikut menunggu. Dan tepat pukul 00, tangisan bayi pecah. Namun, suara tangisan itu ganda. Ada suara lain, berat, serak, dan tak seperti bayi. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah Sari sadar dari pingsannya, ia mendapati wajah Mak Darmi tegang. Bayi laki-lakinya sehat. Tapi Rano, yang diam sejak tadi, tiba-tiba gemetar hebat. Ada yang keluar setelah bayi," katanya terbata. Mak Darmi memaksa semua diam. "Sudah kubawa, jangan kalian sebut-sebut," ujarnya. Namun malam berikutnya, bayi Sari menangis terus-menerus. Suaranya seperti berganti-ganti. Kadang tangisan lembut, kadang seperti orang dewasa meraung. Suatu malam, Rano melihat bayinya berdiri di atas tempat tidur, menatap ke arahnya. Matanya hitam penuh, dan terdengar bisikan dari mulut si bayi, "Aku belum selesai. Keluar." Desa mulai resah, ternak mati tanpa sebab, anak-anak kerasukan, dan suara tangis bayi terdengar dari sumur tua. Seseorang menggali tanah di belakang rumah Mak Darmi secara diam-diam. Dan di sana mereka menemukan puluhan tulang janin. Kecil, rapuh, dan beberapa masih mengenakan benang merah di lehernya. Ternyata, selama bertahun-tahun, Mak Darmi mengambil nyawa janin kembar dari ibu-ibu hamil tanpa sepengetahuan mereka. Ia serahkan janin itu dalam perjanjian gaib untuk menjaga keseimbangan. Satu lahir, satu dikorbankan. Namun janin dari Sari menolak dikorbankan. Ia lahir separuh dengan roh yang tak mau tinggal diam. Bayangan kecil mulai muncul di sekitar rumah Mak Darmi. Tangannya mungil, tapi kukunya hitam panjang. Ia menghampiri orang-orang yang lahir dengan bantuan dukun itu. Semua mengalami kegilaan perlahan. Sementara itu, Mak Darmi mulai membusuk meski ia masih hidup. Kulitnya melepuh, tubuhnya bau bangkai. Di malam terakhirnya, ia berkata sendiri di depan cermin, "Aku tak bisa membendung mereka lagi. Mereka menuntut kelahiran yang sempurna." Lalu terdengar suara-suara kecil menyanyikan lagu pengantar tidur dari bawah ranjangnya. Mak Darmi menjerit dan menghilang, meninggalkan darah dan potongan kuku bayi berserakan di lantai. Sari dan Rano pindah dari desa, namun anak mereka tidak pernah bisa bicara. Ia hanya duduk di pojok ruangan, menggambar bayi tanpa wajah. Berdua. Setiap malam ulang tahunnya, 2 piring nasi harus disiapkan.
Jika hanya satu, esok paginya akan terdengar tangisan bayi dari bawah tempat tidur. Dan bila kau dengar suara itu, jangan pernah menoleh.